Tiga hal penting dari buku KIA yang patut bunda-bunda ketahui. Yang pertama, apa manfaat dari buku KIA? Yang kedua, apa isi dari buku KIA? Yang ketiga, bagaimana cara memperoleh informasi dari buku KIA itu? Kita akan bahas tuntas tentang buku KIA hari ini. Yang pertama, apa buku KIA? Buku KIA adalah buku yang membantu ibu memantau kehamilan dan pertumbuhan serta perkembangan anak. Jadi intinya buku KIA ini adalah rapot untuk ibu selama hamil, persalinan, nifas, dan rapot untuk anak dari mulai newborn atau lahir sampai usia 5 tahun. Itu kunci yang pertama dari buku KIA. Yang kedua, informasi apa saja yang bisa didapat dari buku KIA ini? Nah, untuk informasi yang bisa didapat itu ada beberapa hal informasi yang bisa didapat. Yang pertama adalah perjalanan menjadi ibu. Di dalam perjalanan menjadi ibu ini, informasi penting dalam buku KIA ini ada tentang kehamilan. Yang kedua, tentang melahirkan. Yang ketiga adalah tentang nifas atau setelah melahirkan, dan tentang menyusui. Ini semua ada dalam buku KIA. Nah, makanya untuk bunda-bunda sekalian, punya buku KIA itu tidak hanya disimpan, kemudian disetorkan pada waktu pelayanan dan disimpan, tetapi bunda-bunda harus mengetahui apa saja informasi yang ada tentang kehamilan. Nah, untuk informasi tentang kehamilan ini, bunda-bunda sekalian bisa lihat dari mulai halaman 3. Nah, kita buka ya halaman 3. Dari mulai halaman 3, nah, kemudian selanjutnya yaitu di halaman 4 ini ada tentang 1000 hari pertama kehamilan. Informasi penting tentang bagaimana janin tumbuh, bagaimana kehamilan yang harus bunda-bunda siapkan menjadi kehamilan yang sehat, yang aman, dan yang tidak berisiko. Seperti itu. Ya, kemudian untuk melahirkan bunda-bunda sekalian bisa lihat di halaman 21. Halaman 21 ini mulai dari bagaimana tanda melahirkan, bagaimana prosesnya, bagaimana apa yang akan dialami oleh bunda, kemudian tanda bahaya pada waktu melahirkan, dan informasi-informasi penting dalam proses melahirkan, serta apa yang harus bunda-bunda hindari dalam proses melahirkan. Itu semua ada di buku KIA ini, ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang setelah melahirkan atau nifas. Nah, untuk setelah melahirkan atau nifas ini ada di halaman 26. Di halaman 26 ini bunda akan mengetahui tentang bagaimana inisiasi menyusui dini, bagaimana tentang ASI eksklusif, bagaimana tentang tanda bahaya pada nifas, dan informasi-informasi masalah yang harus bunda ketahui ketika nifas. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah tentang menyusui. Tentang menyusui ini ada di halaman 34. Bunda akan disuguhkan informasi tentang bagaimana posisi menyusui yang baik, bagaimana informasi tentang nilai gizi dari ASI tersebut, kemudian bagaimana cara memerah ASI, terus kemudian makanan apa atau nutrisi apa saja yang harus disiapkan untuk membantu proses menyusui. Semua ini ada dalam buku KIA. Sehingga bunda-bunda sekalian patut untuk
membaca dan memahami supaya kondisi Bunda sehat, Bunda segar, Bunda bisa menjadi Bunda yang diharapkan oleh janinnya, seperti itu ya. Kemudian informasi selanjutnya yaitu tentang perjalanan anak. Kalau perjalanan anak ini dimulai dari 0 sampai 6 bulan atau newborn gitu ya. Nah, ini ada bisa Bunda peroleh informasinya di halaman 39 ya. Nah, 39 dari di 39 ini Bunda akan mendapatkan informasi tentang kebutuhan ASI, kebutuhan nutrisi dari newborn tersebut. Kemudian ada lagi informasi tentang bayi 6 sampai 12 bulan, yaitu ada di halaman 56. Di halaman 56 ini Bunda mendapatkan informasi tentang apa saja yang diperlukan oleh bayi 6 sampai 12 bulan, bagaimana perkembangan yang terjadi yang harus dipantau oleh Bunda untuk anak atau bayi di 6 sampai 12 bulan, makanannya apa saja, kemudian stimulasinya apa saja, ada semuanya di halaman 3 mulai dari 56 tersebut. Kemudian selanjutnya di 12 sampai 24 bulan yaitu di bayi baduta bawah 2 tahun. Itu sama. Itu ada informasi tentang makanan apa yang harus disiapkan, tentang stimulasi apa untuk mendukung perkembangan baduta, dan apa saja yang harus dilakukan oleh Bunda untuk bayinya. Ya, lanjut adalah di halaman 71 yaitu untuk anak 2 sampai 6 tahun. Ya, di 2 sampai 6 tahun ini ada informasi tentang bagaimana mencegah diare, bagaimana tentang pola asuhnya, bagaimana tentang stimulasi perkembangan, dan bagaimana tentang pemenuhan nutrisi dari kalau di sini balita karena 2 sampai 6 tahun seperti itu ya. Kemudian di buku KIA juga ada informasi umum, yaitu informasi yang memang harus Bunda ketahui supaya keluarga di rumah itu sehat dan berkualitas, yaitu tentang bagaimana menjaga kebersihan, keselamatan anak dan lingkungan. Ini semua ada di buku KIA. Kemudian informasi selanjutnya adalah tentang pengukuran dan pencatatan tenaga kesehatan. Walaupun memang ini adalah halaman yang harus diisi oleh petugas kesehatan, tetapi Bunda harus paham, harus tahu juga bahwa ketika Bunda menggunakan fasilitas BPJS, Bunda harus membawa salah satunya adalah fotokopi dari pencatatan pelayanan kesehatan ibu yang sudah diterima di fasilitas kesehatan yang ada di halaman 96. Nah, ini yang patut Bunda fotokopi, yang patut Bunda serahkan kepada petugas kesehatan ketika Bunda periksa gitu. Ini yang harus difotokopi. Kemudian ada pencatatan mulai dari pelayanan kehamilan di trimester 1 sampai trimester 4. Kemudian ada informasi tentang riwayat kesehatan Bunda, bagaimana kesehatan Bunda, dan informasi-informasi lainnya. Serta di dalamnya ada screening preeklamsi. Screening preeklamsi ini adalah screening penyakit yang menandakan bahwa Bunda ini
mempunyai keracunan, mengarah ke keracunan kehamilan atau tidak, atau tadi preeklamsi, ya, karena penyakit preeklamsi atau PEB ini sangat beresiko. Ketika tidak tertangani bisa jadi eklamsi, dan ini adalah merupakan 3 pembunuh pada wanita, gitu ya. Nah, selain itu, ya, untuk buku KIA ini di sini akan ada grafik-grafik mulai dari KMS, kartu menuju sehat, kemudian nanti Bunda kalau misalnya melahirkan juga akan diisi keterangan melahirkannya, kemudian riwayat melahirkan, semua ini tertuang dan tertulis nanti di buku KIA. Ini semua adalah merupakan rapot untuk buah hati Bunda dan untuk rapot untuk riwayat kehamilan Bunda serta persalinan Bunda. Itu semua yang memang ada dalam buku KIA.